Ada apa, Pak? Kamu barusan masuk ke ruangan saya. Ya Allah, lindungilah hamba dan ibu hamba dimanapun dia berada sekarang, ya Allah. Saya emang cuma asisten pribadi Pak Ren. Tapi kamu gak bisa seenaknya aja nyuruh-nyuruh saya. Kalau kamu mau apa-apa, kamu kerjain sendiri. Songong banget lo ya. Tapi inget ya, Aira, Dimas, jangan sampai Indah terbebani dengan hal yang kita lakuin. Kalau Ren nanti marah-marahin kamu, bilang sama Oma ya, biar nanti Oma yang jewer kupingnya. Iya, Oma. Kamu lihat handphone kamu. Kenapa sih? Orang lagi ketemu malah harus lewat chat. Kamu beliin aku perhiasan ini? Kenapa? Ini kan bukan hari ulang tahun aku. Sofia, aku tahu. Aku masih punya hutang janji sama kamu untuk ngedate 2 kali lagi. Tapi, maaf Sofia. Sepertinya nggak bisa melakukannya. Terus maksudnya berarti kamu ngasih kalung ini supaya aku nggak marah? Kamu kira aku cewek matre, Ren? Enggak, Sofia. Bukan begitu maksud aku. Ya terus apa maksud kamu? Maaf Sofia, tapi aku benar-benar nggak bisa. Dan aku rasa hal ini yang paling mewakili rasa terima kasih aku untuk proyek kita yang berhasil di London. Kenapa sih, Ren? Apa ini semua gara-gara Indah? Enggak. Ini nggak ada hubungannya sama Indah. Tapi kamu tahu sendiri kan, belakangan ini penyakit Oma sering banget kambuh. Nindi juga sering banget bikin masalah. Jadi aku nggak ada waktu untuk jalan sama kamu. Tapi kamu kan udah janji sama aku, Ren. Makanya aku mohon sama kamu, tolong terima hadiah ini. Besok barangnya datang. Kalung ini harganya ratusan juta. Dan kebetulan saat ini juga Mama lagi butuh uang. Ya udahlah, mau gak mau aku harus terima pemberian Ren ini. Ya udah, aku paham posisi kamu. Aku terima hadiah dari kamu ini. Ya walaupun aku sedikit kecewa sih Ren sama kamu. Aduh, harus buru-buru nih gue. Kalau nggak gue bisa kena omel lagi. Lah, kok bisa beda gini? Baru sampai meja kerja jam segini. Katanya bukan pacar. Tapi nyuri-nyuri kesempatan untuk ketemu di jam kerja. Pak, tadi tuh saya ke ruangan meeting dulu. Abis itu saya langsung ke sini kok. Bisa jadi cuma alasan. Ya udah, kalau nggak percaya. Tapi kalau boleh tahu, Pak Ren ada keperluan apa ya kesini? Memang saya nggak boleh datang ke meja asisten pribadi saya sendiri. Ya bukannya gitu Pak, tapi kan Bapak bisa lihat sendiri. Kerjaan saya tuh banyak. Kalau saya nggak selesai, nanti Bapak marah-marah sama saya. Malah mejanya berantakan lagi. Ngerjainnya juga nggak gitu. Dan harusnya kamu bilang sama saya. Karena saya cuma nggak suka kalau kerjaan kamu nggak selesai kayak gitu. Kenapa gue sesak napas gini deket sama Pak Ren? Apa yang terjadi? Kenapa dia bisa lepas tangan kedatangan Indah? cinta.
Gue cariin lu dari tadi, ternyata lu di sini. Lo udah ditungguin di ruang meeting? Ya udah. Ayo, ruang meeting. Aduh, gara-gara semua masalah ini pala aku tuh jadi pusing. Makanya ibu itu yang sabar. Sabar gimana sih? Kan semuanya saya yang mikirin. Saya harus mikirin gimana Sofia sama Rain itu cepat menikah. Hah? Biar semua masalah saya selesai. Kok berhenti sih, Bu? Bu, yang pusing saya. Kok ikut-ikutan pusing sih? Ya, maaf Bu. Kok nggak enak banget nih. Kalau saya boleh usul, gimana kalau ibu kirim makanan aja buat Rain? Apa? Kirim makanan? Emangnya bisa berhasil? Ya menurut orang-orang ya Bu, kalau suka sama seseorang kita harus nyenengin dulu perutnya. Kita kasih makanan dulu biar dia merasa kalau Neng Sofia itu perhatian sama dia. Iya betul juga sih. Dari perut ya? Iya. Ya udah kalau gitu. Kamu masakin masakan yang enak, terus kita kirimin ke hotel. Kita anterin ke Sirin. Oke? Iya udah, saya bikinin masakan dulu ya. Ya udah cepetan. Iya. Permisi Bu. Ada benernya juga tuh si ibu. Bener-bener. Semua biji kopi yang kamu kasih ke hotel ini, itu kualitasnya nggak ada yang bagus. Akhirnya apa? Kita dapat komplain dari customer-customer. Gak mungkin. Semua biji kopi yang gue kirim ke sini itu kualitas yang terbaik yang gue punya. Nyatanya apa? Yang kita dapat itu malah komplain dari customer-customer. Masa hotel sebagus ini ngasih kopi kualitasnya kaki lima? Oke, kalau begitu sekarang gue minta list komplainan customer yang gak suka sama kopi gue. Mana? Gue mau lihat. Buat apa? Ya gue harus tahu dong seberapa banyak yang komplain soal kopi gue. Ibu Sofia, kalau emang mau memutuskan kontrak dengan saya, nggak kayak gini caranya, ya? Emir, saya tahu ya, kamu tuh ngedeketin saya supaya kamu bisa deket sama Indah kan di kantor ini. Saya pastikan kalau kamu akan menyesal pernah ada di sini. Di dalam kamus hidup saya, nggak pernah ada kata menyesal. Oh ya? Kamu lihat aja ya, sebentar lagi Indah itu akan jatuh cinta sama Rain karena mereka setiap hari ketemu kayak gitu. Nggak mungkin. Kalau sampai nanti kamu patah hati karena ngeliat Indah sama Rain, jangan pernah datang ke saya untuk minta bantuan ya. Ceramahnya udah. Kalau gitu urusan kita udah selesai. Ibu Sofia. Pagi Pak Dion. Pagi. Gimana hari ini? Kamu sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Bagus kalau gitu. Oh iya,
Tadi saya lihat kayaknya Emir datang sini. Oh, iya Pak. Katanya dia ada meeting sama Bu Sofia. Saya bangga deh punya teman kayak dia. Udah punya coffee shop, punya kos-kosan, terus sekarang dia jadi supplier biji kopi di hotel mewah. Kayaknya kamu suka sama Emir. Ah, enggak Pak. Saya sama Emir itu cuma temen. Emir kan sukanya sama ini. Ya, saya gak bakal bilang sama siapa-siapa. Iya, Emir suka sama Indah, tapi dia cemburu sama Pak Ren. Jadi si Emir cemburu sama Ren. Pantas, saya ngeliat Emir tuh kayak nggak suka gitu sama Ren. Terus menurut kamu, Indah tuh sukanya sama Emir atau sama Ren? Kalau itu sih saya nggak tahu Pak. Tapi siapapun yang disukain sama Indah, yang penting dia happy. Bapak kenapa ngeliatin saya kayak gitu? Ada yang aneh ya sama muka saya ya? Karena kalau saya lihat-lihat, ternyata lebih manis kamu daripada Indah. Oh, Pak Dion bisa aja, saya jadi malu. Aduh, malas banget gua harus muji dia kayak gini. Manis dari mana aja coba? Ini tempat kerjanya Sofia. Wah, bagus banget tempat kerjanya Neng Sofia. Mewah. Ya iya dong. Dan anak saya juga jabatannya bagus kerja di sini. Bu Tanti pasti bangga punya anak seperti Neng Sofia. Ya jelas dong, saya bangga sama anak saya Sofia. Seandainya saya bisa ingat punya keluarga apa enggak ya Bu, saya pingin anak saya itu sukses kayak Neng Sofia. Udah. Bu Wiwin gak usah mimpi yang aneh-aneh ya. Udah bagus Bu Wiwin itu tinggal sama saya di tempat yang nyaman ya. Udah. Yaudah, Bu Wiwin tunggu sini dulu. Saya mau ke toilet ya. Kenapa rasanya aku sangat akrab dengan hotel ini ya? Kok sepertinya ini bukan pertama kalinya aku kesini. Tapi kalau memang aku pernah ke hotel ini, kapan? Ibu! Ya ampun, Ibu ngapain kesini sih? Nyusun saya kamar mandi? Tadi saya kebetulan lewat depan toilet. Terus udah nyusul aja Bu Tanti di sini biar bareng. Untung Bu Wiwin gak nyasar. Yaudah yuk, ayo.
Kenapa aku cari kemana-mana tapi nggak ketemu? Itu tadi beneran ibu kan? Ngapain dia di sini? Dia nangis. Indah, ngapain kamu sini? Dan kenapa kamu nangis? Barusan saya ngerasa saya ngeliat ibu saya tadi, Pak. Ibu kamu? Mana ibu kamu? Aduh, kok bisa keceplosan gini sih gue? Kamu bohong ya? Kamu nggak lihat ibu kamu kan? Udah jujur aja. Kamu kenapa nangis? Lagi berantem sama pacar kamu? Pak, saya aja nggak punya pacar. Lagian, emangnya kalau saya nangis tuh harus karena percintaan? Enggak kan? Saya beneran ngeliat ibu, Pak. Ya udah. Saya temenin kamu cari ibu kamu. Ayo. Aduh, gue harus jawab apa nih? Kalau itu beneran ibu gimana ya? Gawat kalau nanti ketemu Ren. Kalau gue dipaksa ngejelasin dan gak meyakinkan, pasti Ren bakal curiga. Pasti dia bakal cari tahu soal keluarga gue. Aduh. Ini ngapain sih pakai ikut-ikut segala deh? Mama? Ngapain Mama datang ke sini sama Biwin segala? Mama datang ke sini bawain makanan buat Rin. Bu Wiwin itu masakannya enak banget. Dan masakan ini khusus buat Rin. Jadi kita langsung anterin ke ruangannya Rin. Tumben ide Mama bener. Iya dong. Ya udah kalau gitu kita anterin ke Rin. Ayo. Makasih ya Biwin. Sama-sama, Neng. Sekarang kita ke ruangannya. Ayo. Kok Ren gak ada ya? Gimana sih? Ya aku pikir Ren ada di ruangannya, Ma. Ya, coba kamu telepon. Diangkat nggak? Gak diangkat nih. Masih meeting kali ya? Gimana sih? Kita datang jauh-jauh ke sini tuh khusus mau nganterin makanan buat dia. Malah nggak ada orangnya. Ya udah gini aja, mendingan makanannya ditaruh di meja, terus dikasih tulisan pesan gitu. Kalau yang bikin dari Bu Tanti. Tuh, dengerin. Bi Wiwin mah ngasih solusi tuh yang bermanfaat, yang bisa diterima. Kalau Mama, ngeluh aja mulu. Udah, tulis cepetan. Udah deh, nanti kita tinggal tunggu komentar dari Rain. Aku yakin, pasti dia bakal muji-muji masakannya. Pasti dia suka sama masakannya. Terus dia luluh deh sama kamu. Ya udah, yuk. Let's go. Siapa yang kirim makanan ini? Dan siapa yang masak? Ya aman lah, nggak apa-apa ini mah. Not bad lah.
Yakin lo? Gue yakin kalau lo kasih ini ke Oma sama kakak lo, mereka pasti seneng. Ya, pasti mereka ngehargai kok effort lo udah bisa buatin sandwich ini. Thank you ya, Dim. Ya. Semoga mereka suka. Tapi tetap aja kalau mereka nggak suka, gue tetap protes ke lo. Iya. Mir, kok kayaknya kurang estetik ya platingnya? Menurut kamu gimana? Kalau buat aku perfect. Dan aku ngeliat itu kayak langsung pengen makan gitu. Kayak lapar, lezat banget. Ini aku buatin khusus buat kamu loh. Jadi kamu kalau mau nyobain, nih. Ayo. Makasih ya. Ini sih enak banget sih. Ini enak banget. Perlu jadi menu utama di kafe kita. Biar makin enak lagi. Nih. Oh gitu, jahat. Gitu ya. Oke gitu sama aku ya. Balas nih. Balas nih. Jangan dong. Tenang aja. Aku nggak akan balas kamu. Karena aku sayang sama kamu. Beneran? Iya. Aku juga sayang banget sama kamu. Mir, Hah? lu kenapa ngelamun deh? Iya, dari tadi ngeliatin kita kayak orang lamun gitu. Iya, gue cuma lagi mikirin aja soal tadi meeting sama Empire. Kenapa sih? Hah? Lu ada masalah apaan sih? Ya soal Indah biasa. Indah nggak setuju kalau foto nyokapnya disebar di sosmed. Karena dia nggak mau nyokapnya dibilang ODGJ sama orang lain. Gitu. Makanya sekarang gue bingung. Iya sih. Gue kebayang juga sih posisinya Indah pasti lagi sulit banget. Dimas, kali ini gue serius nih. Lu ada ide lain? Atau lu mungkin... Apalah, lu kan pinter. Bisa sih sebenarnya buat poster, tapi jangan pakai foto asli. Sketsa aja. Nah, ntar ciri-cirinya kita samain tuh kayak ibunya. Udah deh, kita sebarin. Ya nggak? Oke. Itu sih kelihatannya lebih aman. Gue punya teman seniman. Pasti dia bisa bikin sketch kayak gitu. Indah, kenapa tempat makan ini ada di kamu? Kamu dapat dari mana? Ini bekas makanan yang dikasih Pak Ren untuk saya, Bu, emangnya. Apa? Pak Ren yang ngasih kamu makanan ini? Iya, Bu, emangnya kenapa ya? Jangan-jangan itu makanan dari Bu Sofia lagi. Harusnya Pak Ren tanya dulu ke Bu Sofia. Kamu kenapa, Sofia? Tega banget sih kamu tuh, Ren. Tega kenapa? Mama aku tuh tadi kesini bawain kamu makanan, makanannya malah kamu kasih ke Indah. Oh, yang bawain itu kamu ternyata? Ya mama aku tuh datang ke sini tadi. Dia bawain kamu makanan terus mau ketemu sama kamu. Tapi karena ruangan kamu kosong, aku pikir kamu meeting jadinya dia pulang. Tapi tunggu dulu, Sofia. Bukannya mama kamu itu nggak suka masak ya? Iya sih. Tapi aku tuh punya ART baru di rumah dan dia tuh bisa masak. Oh gitu. Pantesan. Masakannya enak loh. Jadi kamu yang makan atau Indah yang makan sih? Ya aku makan. Sisanya aku kasih ke Indah. Oh, jadi kamu beneran makan makanan mamaku? Bilang sama mama kamu. Sering-sering aja bawa makanan ke sini. Oke, aku pasti bakal bilang sama mama aku supaya kamu dibawain makanan terus. Kamu bilang aja kamu makan apa, oke?
Indah, ayo. Kemana lagi orang ini? Apa dia pulang duluan? Halo, Pak Ren. Ada apa telepon saya? Indah, kamu di mana? Kamu udah pulang duluan. Kok kamu nggak pamit sama saya? Oh, emangnya harus ya, Pak? Lah, ya harus lah. Kan saya atasan kamu. Iya, Pak. Lupa. Maaf ya, Pak. Soalnya kerjaan saya udah rapi semua. Jadi saya balik aja. Bisa-bisanya kamu lupa. Terus sekarang kamu di mana? Saya lagi di penjual buah pinggir jalan nih, Pak. Saya mau beli anggur. Wiwin. Iya, Neng Sofia. Makasih ya tadi udah bawain makanan buat Rain. Ya, walaupun si Indah itu juga ikut makan. Indah itu siapa ya, Neng? Indah itu musuhnya Sofia. Bu, kalau kamu ketemu sama Indah, cuekin aja, ya. Anaknya tuh ya, nyebelin banget. Terus pinter cari muka, apalagi depan omanya si Rain. Aduh, aku sebel banget sama dia tuh. Oh iya, Ma. Ngomong-ngomong soal Oma, kayaknya sebentar lagi Oma ulang tahun deh. Hah? Oh iya, bulan ini ya? Gimana kalau kita idein aja ke Oma untuk bikin acara syukuran? Kalau gitu, besok Mama ke rumahnya Oma. Oke, biar Mama yang atur semuanya. Oke, Ma. Iya, Mir, ada apa? Halo Ndah. Ndah, gini. Gue tuh habis ngobrol sama Dimas. Iya, terus gimana? Lu kan nolak tuh kalau untuk nyebarin foto nyokap lu di sosmed. Nah, Dimas punya ide. Gimana kalau misalkan kita bikin skate aja kayak lukisan gitu. Jadi hawar-hawar ya kan? Nanti kita sebarin. Nah kalau skate kan gak begitu jelas, jadi agak aman dong. Dan kebetulan juga gue punya teman seniman yang bisa bikin. Gimana menurut lo? Mau gak? Ya, gue setuju banget sih, Mir. Karena seenggaknya foto ibu gue tuh nggak ada. Karena itu bisa bahaya banget loh, apalagi ke Empire. Dan gue tuh nggak mau masalahnya jadi ngerembet kemana-mana. Ya pokoknya soal itu tenang aja ya. Pokoknya semuanya aman, nggak ada yang tahu kalau dia itu nyokap lo, oke? Iya, Mir, pokoknya semuanya gue serahin ke lo ya. Makasih banget. Iya sama-sama. Tapi satu hal lagi Ndah. Tolong ya Ndah, lo inget tujuan lo. Lo tinggal di rumah Ren. Ingat, tujuan lo adalah balas dendam. Jangan lebih dari itu, ya. Iya, Mir, gue akan selalu inget. Gue akan selalu fokus dengan tujuan gue itu. Oke, good luck. Nindi, nanti kamu ajak teman kamu tuh Dinas dan Emir main ke rumah sini kalau dia lagi libur, ya? Iya, Oma. Cuman kan kafe lagi rame. Nggak tahu deh liburnya kapan. Morning. Pagi, Tante. Aduh, Tanti. Oma. Hai Nini. Hai duduk. Oma gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Oma sehat kok. Terus kamu kesini ada apa? Oma, aku tuh kaget lihat kalender. Sebentar lagi Oma ulang tahun kan yang 75? Oh iya, bentar lagi Oma mau ulang tahun ya? Tuh, Nindi aja baru inget. Kenapa kalau Oma ulang tahun? Harus dirayain dong. Ya paling nggak syukuran gitu pas di hari ulang tahun Oma. Aku setuju. Ya kan? Ah, nggak usah. Loh, kok nggak usah sih, Oma? Soalnya tuh Billy sama Diana kan lagi nggak ada. Mereka lagi ke Makassar, lagi ngurusin hotel di sana. Kalau mereka nggak ada kan nggak lengkap. Nanti kan bisa ngadain acara lagi Oma pas mereka datang. Yang penting
pas di tanggal Oma itu ada syukuran. Nanti aku deh yang bantu bikin acaranya, tenang aja. Ah, nggak usah. Oh, kalau cuma syukuran begitu kan si Indah juga bisa. Nanti saya suruh si Indah aja. Dan Indah itu kan tahu selera saya. Dan dia kalau kerja itu pasti dengan perasaan, dengan hati. Ih, nyebelin. Ini kan idenya saya sama Sofia. Kenapa malah Indah yang dapat pujian? Oh ya, Nindi, nanti kalau ada syukurannya Oma, nanti kamu undang teman kerja kamu, ya? Oke, Oma. Iya, Oma. Oke. Nanti Ren akan sampaikan ke Indah. Iya, Oma. Iya, Oma. Ini Indahnya juga baru masuk. Oke, Oma. Bye, Oma. Pak, ini berkas-berkas yang harus ditandatangani. Terima kasih. Tadi yang For Sofia from Rain. Wah, ya ampun. Bagus banget perhiasannya. Ya ampun. Tapi perhiasan ini gak sebanding sama rencana kemarin. Coba aja aku bisa pakai perhiasan ini sekalian ngedate sama Rain. Aku harus ngejual perhiasan ini buat bayar utang mama. Halo Beb, lagi sibuk nggak? Aku pengen ngejual perhiasan nih, soalnya aku nggak suka sama modelnya. Oke. akhirnya bisa duduk juga. Berdiri, bersihin piring. Bersihin gelas semuanya, buruan. Dulu aja deh yang beresin ah. Bersihin. Nih, gue tuh lagi sibuk, lagi live. Lihat gak sih? Nih, sini. Aduh, lu bisa gak sih sehari aja biarin gue tenang sedikit? Buruan, sini. Nih kan masih ada, nih sampah-sampah nih lu buangin. Udah, Nih jangan ada deh. ada Udah, kresek-kresek berisik begini banget nih, nih, tuh. sama Lu harus bersihin begini ya. Ya apaan sih berantem mulu berdua? Sabar. Sekarang gue mau ngomong yang penting banget. Paling ngomongan tentang zodiak tuh. Ah, berisik. Oke, sekarang ini ngomong ya. Yuk, ada apa? Sabar. Jadi, besok itu kan Oma ulang tahun. Mas Emir sama Dimas diundang ke acaranya. Wah, jarang-jarang nih gue diundang ke ulang tahun Mama. Mir, mau dateng nggak? Ya gue sih oke aja. Ini kesempatan gue untuk masuk ke rumahnya Rain. Aira. Pak Dion, Saya baru aja mau nyamperin kamu. ada apa ya Pak? Kamu besok sibuk kan? Enggak. Jadi saya mau ajak kamu pergi. Apa? Pak Dion mau ngajak gue? Jangan-jangan Pak Dion mau ngajak gue makan malam atau ngedate? Jadi besok itu saya mau ajak kamu pergi ke ulang tahun oma saya. Oh, ke ulang tahun Oma ya? Kenapa? Kamu nggak bisa? Aira. Please,
Besok kan di sana ada Indah juga dan pasti dia sibuk banget. Kan kamu juga tahu, om aku tuh terlalu mengandalkan Indah banget, ya kan? Kayaknya Pak Dion ngarep banget gue datang ke acara itu. Sampai bobo Indah segala buat nyakinin gue. Besok bisa kan? Iya Pak Dion, saya pasti usahain datang ke sana. Ya udah. Kalau gitu ketemu besok ya. Iya Pak Dion. Makasih ya. Iya sama-sama, saya balik kerja lagi ya. Bagus lah. Aira bisa percaya sama gua. Itu anak pasti sekarang lagi kegeeran banget. Karena sampai gue bujukin dia buat datang ke acara Oma besok. Indah, lagi ngapain sih? Lagi mancing. Ya lagi kerja lah, lu bisa lihat sendiri kan kerjaan gue sebanyak apa. Senyum-senyum. Kenapa lo? Pasti lo lagi jatuh cinta ya? Jujur, gue tahu banget nih muka kayak gini. Maybe. Sama siapa? Jangan-jangan gue kenal lagi sama orangnya. Ada deh. Pokoknya gue lagi happy banget. Siapa? Dimas telepon. Yaudah kalau gitu gue balik kerja lagi ya. Dadah. Ternyata Aira suka sama Dimas. Ya ampun, kenapa dia nggak ngaku aja ya? Terima telepon dari Dimas aja pakai alasan mau balik kerja. Kayak sama siapa aja. Dasar bucin. Ya Dim. Halo Era. Nah gue mau nanya nih, lu diundang gak sih ke ulang tahunnya Oma Widuri? Iya. Emang kenapa? Ah sama nih, nah maksud gue gini nih. Gue kan gak pernah nih diundang ke ulang tahun Oma-Oma gitu. Itu biasanya kalau bawa kado apaan ya? Gini aja, nanti gue coba tanyain sama Indah ya, Oma sukanya apa, biar lo gak salah beli. Nah, gimana kalau kita beli kadonya patungan? Oke, boleh. Oke, udah kalau itu makasih ya. Mir, sorry banget ya gue telat. Gak apa-apa kok. Tunggu sebentar. Ini baju buat lo. Itu baju spesial buat lo. Karena gue denger kan mau ada selamatan ulang tahun Oma Widuri. Kok lo tahu? Ya sebenarnya gue sih tahu dari Nindi. Jadi gue sama Dimas diundang untuk datang ke sana. Ya udah. Gue pikir-pikir lo pasti sibuk. Gue beliin baju deh buat lo. Mir, ya ampun. Thank you banget ya. Gue dari kemarin tuh emang gak sempet ngapa-ngapain. Gue super sibuk banget. Ya makanya ya gue inisiatif untuk beliin baju. Thank you banget loh. Ya mudah-mudahan lo suka ya. Ya pastilah gue akan suka. Tapi ini pasti harganya mahal banget ya. Nanti gue janji, pokoknya kalau gue udah gajian, gue pasti balikin duit lo. Gak perlu. Free buat lo. Serius? Ya. Supaya lo terlihat cantik nanti di sana, oke? Thank you ya. Aira, makasih banget lo udah datang bantuin gue. Sama-sama Indah, gue juga seneng bisa bantuin lo. Tadinya gue mau nanyain si Nindi, tapi dia pagi-pagi malah udah berangkat ke salon. Mbak Indah, katanya mau tampil cantik di hari ulang tahun Oma. Terus yang lain-lainnya gimana dah? Udah diurus semua? Udah diurus sih, paling urusan catering doang yang belum. Oke, kalau gitu. Kayaknya udah rapi. Ada yang bisa dibantu? Gak perlu pak, semuanya udah hampir selesai kok. Ya, saya mau lanjut dulu ya. Aira. Iya Pak Dion. Saya mau ngucapin terima kasih ya. Karena kamu udah mau datang sini terus bantuin kita semua di sini. Sama-sama Pak. Saya juga seneng bisa ngebantuin di acaranya Oma.
bisa gak sih gak kayak manggil anak buah? Loh, memang kamu anak buah saya kan? Sini. Tapi manggilnya gak mesti kayak gitu kan? Sekali-sekali lembut dikit kayak Indah sini. Kan enak didengar kalau kayak gitu. Gak usah kebanyakan komplain. Sekarang juga. Pergi dari sini. Pergi. Tapi Pak. Coba pergi. Selamat ulang tahun ya, Oma. Terima kasih. Semoga panjang umur, Oma. Terima kasih kalian sudah datang. Pak Ren? Kenapa sih? Oma pakai acara undang mereka segala. Oke, udah lengkap kan ya? Yuk, makan yuk. Ayo. Kok Indah nggak pakai baju dari gua ya? Katanya dia nggak sempet. Tapi kok dia nyiapin baju segala? Ternyata bagus juga baju pilihanku buat Indah. Ayo, silakan makan. Ayo. Indah, maaf, gua nggak sengaja. Maaf. Nggak apa-apa. Pasti dia sengaja numpain minuman itu. Sekarang kamu harus ganti baju. Udah, nggak usah Oma, nggak apa-apa. Bukan, ini pasti akan lengket dia tuh. Iya sih, ini lengket banget. Ya udah, Indah ganti baju dulu ya. Hati-hati. Licin aja. Gua masih belum bisa terima perlakuan ayahnya Rain kepada orang tua gua. Rain dan keluarganya harus merasakan penderitaan yang sama yang pernah gua rasain. Gua harus cari bukti tambahan soal kematian kakaknya Indah. Kalau Rain ketangkep, Empire akan kehilangan CEO-nya.
Dan semuanya akan kacau, keluarga ini pasti hancur. Oh iya, benar. Filenya memang ada di saya. Nanti akan segera saya kirimkan ya. Oke. Kalau perlu sekarang juga. Ren mau kesini lagi. Iya. Saya akan cek filenya dulu. Ada di tablet saya. Nanti saya kirim. Oke. Iya. Ini mau saya kirim kok. Saya cuma lagi cari tablet saya ada di mana. Ya, nanti saya kabarin. Di mana ya? Di lemari. Pak! Ayo kita ke bawah, Pak. Oma udah nungguin. Kita mau potong tumpeng ya. Sebentar ya. Saya mau kirim file dulu. Tapi saya lagi nyari. Tablet saya ada di mana ya? Kayaknya di dalam lemari. Itu tablet Bapak. Ayo, Pak. Sebentar ya. Oke, sudah. Tolong simpen nih. Emir? Sudah saya kirim ya? Iya, terima kasih. Yaudah, Pak. Yuk, Oma udah nungguin. Iya. Sebentar. Lemari belum saya tutup. Mati gua. Bakal ketahuan nih gua. Apa?
Indah, saya nggak suka ya. Kamu main tarik-tarik saya seperti tadi. Pak, kan Oma ada nungguin di bawah, saya kan gak enak. Loh, saya cuma mau nutup pintu lemari. Emang nggak boleh? Pak, ini kan hari ulang tahunnya Oma, kita harus hargain dong. Orang-orang pada nungguin di bawah. Cukup! Rain, kamu gak perlu debat lagi sama Indah. Kamu mendingan turun sekarang ke bawah. Indah, kerja yang bener kamu. Iya, Bu. Indah, sini kamu. Kamu kira saya nggak tahu niat kamu? Kamu pasti tinggal di sini karena kamu berharap kamu dapat perhatiannya Rain, kan? Maaf, Bu. Tapi tuduhan Ibu sama sekali tidak ada dasar. Gak usah sok polos kamu di depan saya, Indah. Saya tahu perempuan macam apa kamu itu. Maksud Ibu? Saya seperti perempuan apa? Perempuan yang sok baik, sok polos, sok menolak. Padahal sebenarnya kamu seneng kan tinggal di sini. Kamu memanfaatkan semua kebaikan Oma supaya kamu bisa ngedapetin Rain, kan? Saya nggak seperti yang Ibu bilang. Indah, kamu jangan kira saya percaya sama semua omongan kamu. Saya tahu kamu tuh perempuan licik. Jangan pernah kamu mimpi kalau kamu bisa dapetin hatinya Rain, ya. Menurut saya, Bu Sofia cocok jadi penulis novel. Karena cerita karangan Bu Sofia cukup menarik. Kamu berani-beraninya kamu nyindir saya, ya? Saya bukannya nyindir, tapi ini emang kenyataannya kok. Bu Sofia pikir saya deketin Pak Rain, tapi sebenarnya saya cuma niat bekerja di sini. Kamu kira saya percaya sama omongan kamu? Gak ada satupun yang saya percaya, Indah. Kamu tuh perempuan licik. Maaf, Bu Sofia. Tapi sebagai direktur keuangan di Hotel Empire, kenapa Ibu harus merasa terganggu? Sama orang seperti saya yang hanya kerja sebagai seorang asisten pribadi. Bahkan, kalau Ibu mau nyingkirin saya, itu bukan hal yang sulit, kan? Udah. Kamu ngomong gitu seakan-akan saya yang bikin kamu celaka, ya? Bukan saya, Indah, yang menjatuhkan pot tanaman itu ke kamu atau mau bikin kamu celaka. Dan saya nggak ada hubungannya sama sekali sama kejadian itu. Saya kan cuma bilang sama Ibu, kalau Ibu mau nyingkirin saya, itu bukan hal yang sulit. Kenapa Ibu malah bahas pot tanaman? Ibu tahu saya kena pot tanaman kemarin? Atau Ibu pelakunya? Atau Ibu sengaja mau celakain saya karena Ibu mau nyingkirin saya dari Hotel Empire? Saya tahu dari karyawan hotel. Mereka bilang kalau kamu celaka gara-gara pot tanaman itu. Dan berani-beraninya kamu bilang itu semua gara-gara saya. Punya bukti apa kamu, Indah? Kamu jangan sembarangan ngomong kalau kamu gak punya bukti. Ternyata di sini kalian. Tadi kalian ngeburu-buruin saya untuk turun. Katanya mau tumpengan. Kalian malah asik di sini. Maaf, Pak. Hai buruan, Oma udah nungguin. Untung gua gak tahu sama Rain.
kamu lihat sayang, papi kamu adalah korban kezoliman dari Adnan Ridwan Aditama. Dia adalah pemilik Hotel Empire. Kamu harus tahu, nak. Dia yang telah membuat papi kamu ini meninggal. Dan kamu harus ingat, jangan pernah kamu lupakan orang yang telah membuat kamu kehilangan papi kamu. Papi kamu berhak mendapatkan haknya dari hasil di hotel itu. Andai saja Adnan tidak seserakah ini. Dia ingin menguasai semuanya dan menyingkirkan papi kamu. Gue bersumpah, gue akan bikin Ren dan keluarganya ngerasain penderitaan yang pernah gue dan ibu gue rasakan dulu. Gue gak akan ngebiarin mereka bahagia dan nikmatin apa yang seharusnya gue dan keluarga gue dapetin. Adnan bukan aja udah ngerusak hidup gue, tapi juga hidup keluarga Indah. Apapun gue akan lakuin demi mencari bukti tentang kematian kakaknya Indah. Kalau Ryan jatuh, Empire pasti hancur. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua bisa berkumpul pada hari ulang tahun Oma. Dan Oma itu bersyukur sekali bisa berada di tengah-tengah kalian ini. Orang-orang yang Oma sayangi dan yang menyayangi Oma. Dan Oma juga mau berterima kasih kepada Indah yang sudah membuat ulang tahun Oma ini yang berkesan pada hari ini. Ya, walaupun Billy dan Diana tidak hadir pada hari ini. Tunggu, kok malah perempuan ini sih yang dipuji? Ini kan idenya Mama. Udah, Ma. Gak usah cari masalah di sini. Sekarang sebelum kita potong tumpengnya, mari kita nyanyiin lagu selamat ulang tahun dulu buat Oma. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Pertama, Oma berikan untuk cucu yang pertama Oma, yaitu Rain. Ini adalah tumpuan Oma dan yang selalu menjaga Oma juga. Selamat ulang tahun, Oma. Doa yang terbaik buat Oma. Makasih, Rain. Ini buat Indah.
Ini buat Indah, Oma? Iya, buat Indah. Karena kamu sudah peduli sama Oma dan juga Ray. Ayo. Selamat ulang tahun ya, Oma. Ya. Semoga Oma panjang umur, sehat selalu, dan selalu diberkahi Allah. Amin. Padahal gue kan cucunya Oma. Tapi kenapa malah Oma ngasihnya ke Indah? Walaupun sebenarnya gue nggak suka ngeliat Oma lebih mentingin Indah daripada gue cucunya sendiri. Tapi nggak apa-apa lah. Demi tujuan gue yang akan tercapai. Nah, sekarang silahkan kalian menikmati hidangan yang sudah tersedia di sini. Ayo, silakan. Nindi. Aku tahu kamu gak suka kalau Oma tuh ngasih tumpeng keduanya ke aku. Iyalah, gue cucunya Oma, bukan lo. Nih, kamu terima ini. Karena kamu lebih berhak. Emangnya kamu gak kasihan kalau kamu pasang muka bete di acara spesialnya Oma? Aku tahu kamu gak suka sama aku. Tapi tolong Nindi, kamu jangan ngerusak acaranya Oma. Kamu gak ngelihat Oma sebahagia apa hari ini? Apa kamu tega ngeliat Oma sedih? Enggak kan? Gue terima ini bukan karena lo, tapi karena Oma. Makan payah tadi sebelah mana sih, Mbak? Sebelah sana. Oh iya. Mbak Ira, Ya? ini sekalian minta tolong dibuangin ya. Soalnya saya mau nyiapin sup di dalam. Oh gitu. Heeh. Ya udah nggak apa-apa, tenang aja Mbak Surti, biar saya yang bantuin ya. Makasih ya. Sama-sama. Aira, Pak Dion, ada apa Pak? Aira, kamu tinggalin dulu semua kerjaannya. Ya. Emangnya kenapa Pak? Pak Dion butuh sesuatu? Enggak, bukan saya, tapi kamu. Saya perhatiin dari tadi kayak kamu belum makan. Kamu kerja terus. Pak Dion tenang aja, nggak apa-apa kok. Kan emang saya kesini niatnya bantuin acaranya Oma. Iya benar. Tapi kan selain itu juga kamu harus nikmatin acaranya dong. Kamu datang ke sini bukan cuma sekedar sebagai karyawan dari perusahaan. Tapi kamu datang ke sini sebagai temannya Indah dan juga teman saya. Baik kalau gitu Pak. Ya udah. Pokoknya sekarang saya mau kamu stop kerjanya, nikmatin acaranya dan makan. Makasih banyak ya Pak Dion. Jangan lupa nikmatin pestanya, terus habis itu kamu makan. Gak nyangka Pak Dion sampai perhatian gini sama gue. So sweet banget, bikin gue deg-degan aja. Lu tuh mau ngomong apa lagi sih? Hah? Emir, aku tahu kamu tadi ada di kamar Rein kan? Kamu cari apa di sana? Lu tuh ngomong apaan sih? Nggak ngerti gue. Aduh udahlah, gak usah bohong kayak gitu. Aku tahu kamu di kamar Rein. Aku lihat kamu keluar dari kamar Rein. Sofia, biar gue jelasin ya. Gue tuh pengen buang air kecil, gue lagi nyari toilet. Gue nggak tahu toiletnya di mana di rumah ini. Bohong! Terserah lu, kok nggak percaya, urusan lu itu. Aku tahu kok. Kamu cemburu kan? Cemburu?
Cemburu sama siapa? Kamu cemburu karena Indah itu disayang sama Oma. Kamu masih cemburu sama Ren kan? Emir udahlah, come on, gak usah bohong. Aku pun juga gak suka kalau ngeliat mereka bareng-bareng terus kayak gitu. Gue biasa aja dan gue rasa itu bukan urusan gue. Gue gak cemburu juga. Lu doang kali. Emir, Apa? aku juga gak suka ngeliat mereka bersama terus kayak gitu. Kenapa kita gak kerja sama aja sih? Aku yakin kita bisa kerja sama dan bisa bikin mereka pisah. Kalau boleh gue kasih saran gini deh. Mendingan lu healing. Ya, jalan-jalan, liburan, lihat pantai. Supaya obsesi lu terhadap Ren itu terlupakan, oke? Ya, jangan mikirin Ren mulu. Tergila lu lama-lama. Dah, kenapa sampai sekarang kamu belum bisa juga mencari celah untuk menjatuhkan Ren? Dan bahkan sampai sekarang, kita belum bisa mendapatkan nomor berangkasnya Ren. Pak, tahan dikit dong, Pak. Kamu juga pelan-pelan dong. Ya, Bapak tahan dikit lah. Segalak-galak cengeng. Ren, kenapa sih? Selalu indah, indah, indah terus yang kamu bangga-banggain, yang kamu puji-puji indah terus. Nanti dia tuh gede kepala, Ren. Gak baik tau gak sih muji orang terlalu segitunya? Kan aku cuma ngomong kenyataannya. Kalau Indah kerjanya nggak beres, pasti langsung aku tegur. Tapi kalau kerjanya bagus, ya pasti aku puji.